Heltik, ya heltik itu panas. Ibarat mesin itu, eee, terlalu, apa ya, gasnya terlalu gaspol sebelum memang saatnya gas dipolke ya. Makanya dalam mendidik anak kita, perhatikan anak kita dari mulai, bisa meraba, bisa mengenali orang tua, bisa mengenali suara, bisa menirukan suara, kemudian mulai bisa berdiri, merambatan, kemudian mulai berjalan tertatih-tatih. Nah, itu adalah, masa-masa tumbuh kembang anak, perhatikan di sana. Apalagi kalau bisa, orang tua yang memiliki anak-anak usia 1 tahun sampai 3 tahun ini namanya usia golden age, usia emas. Jadi dalam mendidik anak-anak di usia emas itu, biasakan katakan anak selalu ceria, pagi seperti apa, harus ceria, orang tua melihat selalu tersenyum, baik. Kemudian jangan pernah anak-anak di usia ini mendengar keributan, melihat ibunya menangis, dan lain sebagainya. Ini akan berpengaruh besar terhadap perkembangan memori otak di saat anak nanti dewasa, yaitu remaja. Jadi jangan tunjukkan ketika orang tua, apalagi ibunya mewek di depan anaknya, itu jangan. Jadi supaya anak itu memorinya tetap menginstal memori-memori yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sobat keluarga? Hari ini Anda bahagia? Semoga bahagia ya. Atau Anda hari ini uring-uringan, jegadul, bete, mangkel, karena punya suami nggak bermutu, atau punya istri yang bawel, judes, ya. Atau punya anak yang, waduh, nakal, hanya ngelitih aja, dolan, nggak pulang-pulang, gitu. Nggak apa namanya, nggak manut sama orang tua. Wah, ini apa namanya, kita orang tua harus tenang tapi mengatasi. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada caranya. Yaitu kita mulai dari namanya itu heltik. Apa itu heltik? Bagi pasangan muda, keluarga muda, ya, keluarga yang baru memiliki satu anak, katakan, satu anak. Anda termasuk masih usia-usia di bawah 30, ya, sudah suami istri, umur 24, 25, masih muda ya, belum punya pengalaman. Ketika anak punya lahir anak umur 2 tahun, 3 tahun. Nah, di sini biasanya keluarga muda itu sok jor-joran gitu kan, sok pengen anaknya di ini, belum apa-apa sudah didaftarkan, apalah, mungkin kegiatan, PAUD, ya boleh-boleh aja, PAUD gitu kan. Kemudian didaftarkan, kursus ini, kursus itu. Nah, ini nanti ujung-ujungnya anak akan menderita heltik namanya. Heltik itu apa? Heltik itu ibarat mesin motor itu kepanasan. Belum saatnya digas ya, digas. Nah, motor namanya mengalami overheater, ya, kepanasan. Nah, bagaimana anak kita? Mendidik anak itu harus sesuai dengan masa atau usia anak-anak itu sendiri. Ingat, anak-anak kita itu waktu masih tumbuh kembang di usia 3 tahun katakan, ini masih isinya adalah menginstal, kemudian, anak mulai membangun sebuah imaji-imaji, memiliki gambaran-gambaran, mulai mengenal apa itu, dan ya anak baru mengalami pengenalan, dan anak di sini
menyukai hal-hal yang sifatnya adalah mainan, game. Jadi anak-anak di, sekitar usia katakan 5 tahun, 6 tahun, itu anak masih dalam suasana senang dengan bermain atau game. Maka biarkan karena game ini akan memperkaya, memori di dalam kecerdasan anak-anak dalam memainkan game, apapun di benda di sekitarnya dia akan mainkan. Nah, ini adalah jiwa anak-anak yang di usia-usia seperti ini. Makanya ada orang tua yang mungkin terlalu bernafsu supaya anaknya ini hebat, supaya anaknya ini cerdas, supaya anaknya ini juga dipandang oleh orang sekitarnya hebat gitu. Orang tuanya yang hebat gitu nih. Wah, anaknya dikursuskan bahasa Inggris, besok jam sekian anaknya datang dari TK sudah dikursuskan bahasa Jepang atau apa dikursuskan ini musik dan lain sebagainya. Jadi anak itu hari-hari waktunya habis untuk mengikuti obsesi orang tuanya, yaitu kursus-kursus. Habis tidak ada untuk main game. Ingat, anak itu adalah identik dengan game. Maka biarkan game, karena disitulah otak anak itu akan berkembang. Mengikuti imajinasinya. Maka anak-anak yang memiliki imajinasi itu akan luar biasa kecerdasannya ke depan. Karena apa? Dunia ini maju karena dari imajinasi-imajinasi. Contohnya buat semacam Flash Gordon gitu kan. Kemudian banyak apa itu namanya? Gambar-gambar atau mainan-mainan, itu semua adalah hasil dari imajinasi-imajinasi dikembangkan di dalam bentuk game. Sekarang ada game online dan lain sebagainya. Ini game-game ini juga akan merangsang pertumbuhan otak kita, merangsang kecerdasan kita, merangsang pertumbuhan IQ kita. Harus diingat bagi kita orang tua, healthy itu adalah anak-anak kita yang belum saatnya dipacu pemikirannya, itu sudah dikursuskan, di ini itu dijejali banyak pendidikan ini itu kursus dan sebagainya. Ini ibarat mesin motor itu nanti digeber, larinya harus kenceng, dia nggak kuat, akhirnya terjadi healthy. Apa akibat dari healthy? Anak-anak yang terlalu banyak dijejali dengan pendidikan, kursus ini itu dan sebagainya, sehingga game permainan dirinya dengan lingkungannya itu kurang, maka nanti biasanya anak ini ketika sudah lulus SMP atau SMA sudah males, nggak mau lagi melanjutkan ke perguruan tinggi, atau dia malas dengan pola-pola pendidikan yang lain itu. Karena apa? Otaknya sudah mengalami healthy, lelah, kepanasan. Mungkin juga seperti kami-kami, usia-usia ABI ini dulu, waktu kecil kan sekolah itu kan kayak membebani, takut, wah besok ada ini, ada pekerjaan ini, itu. Dan dulu semua pola-polanya adalah pola yang strength, jadi sekolah itu identik dengan matematika yang menakutkan dan sebagainya. Sehingga sekolah itu menjadi sebuah beban. Ketika harus melanjutkan, udah malas, nggak menarik. Nah, itulah yang harus diperhatikan bagi orang tua. Ketika mendidik anak kita, ayo ikuti alur sesuai dengan usia anak itu. Biarkan anak bermain dengan game, bermain dengan lingkungannya dan lain sebagainya, itu akan merangsang otaknya berkembang cepat. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan juga kita memiliki anak-anak yang cerdas, yang larinya melebihi lari kita. Jadi tanda orang tua yang sukses ketika anak-anak kita larinya lebih kencang dari lari kita. Ini namanya orang tua yang sukses mendidik anak.
Ya, sekarang saatnya kita akan buka jualan, jualan hati, jualan apa ini ya namanya? Jualan, ya namanya juga jodohin orang kan itu. Berarti jualan hati orang. Dan mudah-mudahan antara hati yang di sana dan di sini nanti akan nyambung dan selanjutnya bisa menjadi pasangan yang ideal. Nah, sekarang ini duda ya. Duda ini juga banyak sekarang. over over liquid. Banyak stok ya di sini. Dan duda-duda di sini ya duda-duda yang lumayan mapan ya. Bukan duda-duda yang kayak virus, bukan ya. Duda-duda yang produktif kan gitu. Nah, ini ada duda tajir ya. Umurnya 57, dokter. Dokter dan dia ya kepala sebuah lembaga kesehatan. Nah, ini orangnya ditinggal mati istri, anak 3. Ingat, dokter, duda, cerai mati, anak 3. Ini tinggal di Klaten. Kemudian ini ada duda lagi, pengusaha, umurnya 56 ya. Klaten juga, anak 1 tapi ikut mantan istrinya. Jadi duda ini cakep, umur 56, lumayan tampilannya, good looking, diajak jalan-jalan juga oke, gitu. Ini pengusaha, ya pengusaha UMKM lah, usaha kecil menengah gitu ya. Nah, silakan. Kemudian ada lagi, ini duda Kristen. Duda Kristen umurnya sudah 60 sekian ya. Nah, ini ingin merajut kembali karena ini istrinya meninggal. Duda Kristen umur 65 ini. Kemudian ada duda umur 41. Umur 41, Muslim, Magelang, ini juga pengusaha. Nah, ada lagi duda umur 46, PNS, Gajah Mada, belum punya anak. Nah, ini terus terang, bagi yang mau, dia gajinya sudah tergadaikan. Jadi tiap bulan terima sisa gajinya sedikit. Nah, siapa yang mau? Tapi bakalnya juga lunas gitu loh. Dulu terlanjur utang pakai beslet PNS-nya, jadi tiap bulan ini kan. Makanya dia sudah omongkan di depan, siapa yang mau dengan saya duda tanpa anak, tapi untuk makan 1 bulan baru sisa gaji yang dia terima cukup untuk makan berdua saja. Itu pun ngirit. Gitu kan. Kemudian ada lagi, ini umur 54, duda, cerai, PNS, Kulon Progo. PNS Kulon Progo, cerai, umurnya 54. Anak 1. Silahkan yang kesengsem pengen kenal, tidak apa-apa, tidak diharamkan, tapi dihalalkan dan dianjurkan ya. Karena berikutnya Anda juga segera bisa, kalau cocok nggak usah dilama-lama, nggak usah pacar-pacaran, udah waktunya habis, segera lamar, nikah. Gitu aja. Nikah juga gratis, kalau nggak punya ongkos banyak, tapi datang di KUA, gratis, gampang. Sekarang nggak usah dipersulit hal yang memang mudah, kan gitu. Nah, kemudian ada lagi, ini
guru, kayaknya kepala sekolah ini ya. Umurnya masih sekitar 42 tahun. Belum punya anak. Tapi guru kelihatannya ini kepala sekolah ya. Di daerah Kulon Progo juga orangnya lumayan cakep ya. Lumayan bersih, good looking ya. Agamanya bagus. Pak guru lagi gitu. Nah, silakan bagi Anda wanita-wanita yang baik, ukur diri Anda. Kira-kira wanita-wanita yang seperti apa Anda? Wanita-wanita yang sederhana, agamanya bagus, silakan bisa kenal dengan Pak Guru ini ya. Ada lagi sekarang, Duda. Wah, anaknya banyak ini sayang, tapi nggak apa-apa. Duda anak 4, umurnya 50 tahun. Nah, tapi anak 4 ini mungkin terbagi sama mantan istri juga ya. Jadi ini seorang pengusaha umur 50 tahun, tinggal di kota Yogyakarta. Tapi punya usaha di Jakarta, silahkan. Yang ingin kenal baik-baik, segera kirimkan foto KTP Anda dan foto selfie Anda. Gak usah malu-malu, cepat ya. Kemudian ada lagi, nah ini Duda juga, cuma dia tinggal di Magelang, usianya juga 50 ya. Ini pekerjaannya, profesinya adalah sebagai juru parkir yang lumayan mapan ya. Parkir, dia punya lahan parkir yang memang laris gitu. Katakan parkir bank, parkir apalah yang dia kelola tiap hari. Oh, sudah itu melebihi pegawai negeri ya. Karena pendapatannya cukup banyak ya. Nah, ini siapa yang mau ya? Duda orangnya masih keren. Kumisnya masih melintang gitu ya. Nah, ada lagi Duda, ini umurnya sudah lebih dari 65 ya. Jadi kira-kira 66, pensiunan juga, orangnya halus, lembut. Profesinya kalau sekarang pensiun ini suka jadi apa itu namanya, yang MC pernikahan. Bahasanya kan bagus ya. Jadi yang suka mengantarkan acara-acara pernikahan besar-besar itu beliau profesinya itu. Selain tiap bulan dapat pensiun dari pegawai negeri. Oke, saya kira itu. Ayo cepat-cepat menikah, cepat-cepat hubungi ke nomor ini 08778 584 9919. Nah, itulah nomor jodoh Anda ya. Tapi jangan lupa subscribe, klik gitu. Kemudian sebarkan, share kemana-mana. Anda mendapatkan amal jariah, amal kebaikan gitu. Kemudian like. Nah, itu semua akan memberikan dampak positif bagi calon pasangan hidup Anda. Oke? Get married. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.